Ketemu lagi di seri ke-11 Kang Ngetrend dalam episode Anjing Dapat 2. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat mengikuti. Perdebatan antara si macan dan si anjing makin memanas, hanya untuk mengomentari pertikaian dua manusia yang beda jenis tersebut. Si macan membela cowok, si anjing membela cewek, hingga mereka lupa akan perasaan mereka sendiri yang sebenarnya sudah sama-sama jatuh cinta. Saat perdebatan mereka makin memanas, muncullah seekor kucing yang melihat mereka berdebat. Stop. Ini ada apa sih? Kok kalian jadi bertengkar? Apa sih yang kalian ributin? Gini Cing, dia membela manusia cowok yang berkhianat. Orang pengkhianat kok dibela? Apa karena sama-sama cowok sehingga ia membelanya? Gitu kamu cinta sama gue. Ntar gue dikhianati sama dia gimana? Gue gak membela siapapun, gue bicara apa adanya. Karena yang mulai mengkhianati memang ceweknya, bukan cowoknya. Ini kan bicara secara objektif, kok malah gue yang disalahin. Udah. Sebenarnya ini kan bukan masalah kalian, ini masalah mereka. Kenapa kalian jadi yang berantem? Kalau dilihat gelagat dan sikap kalian, sebenarnya kalian sama-sama suka, sama-sama cinta. Kenapa enggak perasaan kalian sendiri aja yang diurusin? Kan malah jadi happy, bukan ngurusin masalah manusia yang sebenarnya kalian sendiri enggak ngerti. Macan dan anjing akhirnya terdiam. Mereka hanya saling berpandangan. Si kucing tampak mengamati mereka sambil tersenyum. Nah, itu kan lebih baik daripada berantem yang gak jelas. Oh ya anjing, lo dicari majikan kita, si bos kita. Katanya lo akan dijadikan binatang piaraan lagi. Jadi kita berdua menjadi piaraan dia lagi. Dia kesepian karena istrinya ada di luar negeri. Gimana ya? Dia masih mau aja, cuma ada yang gak bisa gue tinggalin di sini. Siapa itu? Gue tahu. Lo gak mau kan ninggalin si macan pujaan hati lo? Gimana ya? Tenang aja anjing. Lo berdua masih bisa ketemuan kok. Tenang aja. Kita memberi kita kebebasan. Kita bisa bolak balik ke kediaman kita, gak apa-apa. Kapan aja kita mau. Lo gak apa-apa kan Chan? Ya gak apa-apa kok, semua kan terserah sama anjing. Selama kita masih bisa ketemuan, why not? Nah, si macan aja gak apa-apa. Tenang aja, kalau macan menurut gue sih sosok setia sama pasangan. Iya setia, tiap tikungan ada. Bukan, dia mulai lagi. Yang namanya cewek apa kayak gitu ya bawaannya. Dia aja. Ya gitulah Chan, kok jadi cewek kayak gitu. Tapi dibalik kecurigaannya ada rasa sayang yang mendalam. Ya curiga karena kan ia cemburu karena takut kehilangan. Jadi wajar kalau dia curiga. Tapi dibalik kecurigaan ada rasa sayang yang gak bisa diungkapkan. Emang gue sayang sama si macan? Enggak, pede aja, nanti kepalanya makin besar. Ini namanya ya Chan, cewek itu kalau ngomong selalu berlawanan dengan hatinya demi menjaga image dia. Lo ngomong apa sih Cing? Akhirnya si macan pergi dari tempat itu untuk kembali pulang ke kediamannya. Sementara si anjing dan si kucing pergi bersama menuju ke rumah majikannya atas permintaan bosnya.
Di suatu hari, si anjing dan si kucing diajak majikannya atau bosnya pergi jalan-jalan ke mall. Bosnya mengajak mereka ke sebuah kafe untuk makan sekaligus bertemu dengan temannya. Mereka duduk dalam satu meja dengan temannya. Sementara si anjing dan si kucing hanya berdiri mendampingi bosnya. Emang masalah apa sih John? Kok gue jadi kepo? Pengen tahu masalah lo? Begini bro, gue punya masalah dengan mantan gebetan. Kenapa gue sebut mantan gebetan? Karena belum jadi pacar gue, baru akan. Sebenarnya gue dulu sangat bucin sama dia. Tiap saat ingin lihat dia, ingin kenal dekat sama dia. Apa dia udah mengenal lo? Udah sih, tapi gak mengenal banyak tentang gue. Bisa dikatakan cuma 30%. Karena dia mengenal cuma sedikit. Itulah yang menjadi masalah. Dulu dia udah mulai mengenal cinta dari gue, meski belum deket. Bisa dikatakan cinta pada pandangan pertama. Namun karena ketidaktahuan dia tentang gue, dia gampang terprovokasi oleh orang luar. Sementara orang luar membunuh karakter gue yang tidak tahu tentang gue, sehingga dia percaya omongan orang bahwa gue orang yang gak baik. Saat yang sama ada orang baru masuk juga menyukai dia. Dia mulai membanding-bandingkan dengan orang baru tersebut. Karena karakter gue sudah dimatikan, dibunuh, kesalahpahaman menjadi sebuah masalah. Dia malah milih orang baru tersebut, membuang gue seolah gue orang yang terburuk. Emang lo cinta banget sama dia? Iya, tapi dulu bukan saja karena dia cantik, tapi dia lugu. Namun semenjak dia membuang gue memilih orang lain, gue sudah gak punya rasa lagi, yang ada hanya kebencian semata. Suatu hari dia kena karmanya, pacarnya mengkhianati dia. Tentu dia terluka karena pengkhianatan tersebut. Kemudian dia ingin kembali ke gue untuk menyembuhkan luka dia, untuk memulai cinta yang tertunda. Gue ragu memberi kesempatan buat dia. Di samping gue udah terlanjur sakit hati, gue paling gak suka punya cewek udah kesentuh orang. Namun demi rasa kemanusiaan, gue iyain aja untuk menolong dia. Bukannya hubungannya itu direalisasikan, dia malah main dengan khayalannya sendiri. Gue malah gak pernah dianggap. Gue yang masih sakit hati langsung aja gue jauhin dia. Buat apa sih mempertahankan orang yang gak pernah tulus? Ya betul, gue setuju dengan sikap lo. Buat apa mempertahankan sebuah masalah yang gak bisa membuat bahagia? Bukankah cinta pada akhirnya yang dicari bahagia? Kalau hanya makan hati, lebih baik buang aja ke laut. Terus masalahnya apa sekarang? Hingga lo minta saran dari gue. Begini, dengan kekosongan hati gue, tiba-tiba tambah gue duga ada seorang cewek yang menarik hati gue. Padahal dia cewek sederhana dan lugu. Namanya Rosalina. Ada harapan bagi gue untuk gue deketin suatu saat nanti. Cinta yang begitu bucin bisa berubah 180 derajat karena sebuah kebencian. Namun dia dengar bahwa gue ada perasaan dengan Rosalina.
Dia cemburu dan gak terima kalau gue deket dengan Rosalina. Dia merasa bahwa gue adalah harapan terakhir dia, sementara gue sudah gak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Mungkin karena kebencian yang diakibatkan dari sebuah masa lalu. Karena sebuah kebencian. Di samping dia sendiri udah mulai menua dan tak seremaja dulu lagi karena ia banyak menghabiskan waktu untuk menunda sebuah realisasi cinta. Sebuah kecantikan yang sia-sia ya, karena sikapnya yang pasif tanpa aksi. Gue sih gak bisa memaksa manjurin lo mau jatuh cinta sama siapa. Lagi pula dia juga sudah terlanjur menciptakan sebuah kebencian dan gak bisa menunda usia yang tak muda lagi. Lagian kalau lo kembali ke dia, kasihan tuh si Rosalina kalau dia udah banyak berharap, padahal dia gak salah apa-apa. Ya kan? Gue hanya bisa beri pendapat. Lo harus bijak dalam memutuskan sebuah masalah. Ini menyangkut sebuah hati. Kecuali dia sendiri yang mencari masalah, seperti pernah mengkhianati lo. Menolak lo itu sah-sah saja karena dia sendiri yang menginginkannya. Anjing dan kucing yang berdiri di samping majikannya ikut mendengarkan pembicaraan kedua orang tersebut. Terutama anjing paham betul bahwa teman majikannya adalah manusia yang berkelahi di dekat rumahnya kemarin. Jadi dia tahu betul alur cerita dari masalah teman majikannya yang lagi dibicarakan tersebut. Oh, jadi teman si bos itu cowok yang berkelahi sama ceweknya kemarin. Makin jelas gue persoalan dia. Cinta memang rumit. Kok jadi inget si Macan ya? Ternyata memang bener omongan si Macan. Yang mulai mengkhianati memang ceweknya. Waduh, jadi gak enak gue sama si Macan. Gue jadi kangen nih sama si Macan. Apa gue udah mulai jatuh cinta sama dia ya? Gue kok jadi baper gini sih? Si anjing terus memikirkan si Macan. Ia mulai merasakan rasa itu yang berkecamuk dalam hatinya. Anjing makin baper ketika dia memikirkan si Macan. Gimana kisah selanjutnya? Kita tunggu episode berikutnya. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Bye.